Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Aisyah Sari Tinambah dari kelas TI 3E dengan NIM 2101001E158. Nah, di sini saya akan membahas mengenai CPU atau Center Processing Unit. Nah, di sini terdapat pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian dari CPU, yang kedua fungsi dari CPU, yang ketiga komponen CPU beserta fungsinya, dan yang keempat yaitu cara pemasangan CPU. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian CPU. CPU atau Center Processing Unit merupakan bagian utama dari komputer, di mana input dari CPU akan ditampilkan outputnya pada layar monitor. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu fungsi CPU. CPU berfungsi untuk memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. CPU adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan dapat berjalan. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu komponen CPU dan fungsinya. Untuk komponen yang pertama yaitu terdapat casing CPU. Casing CPU merupakan bagian paling luar. Umumnya CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU yang ada di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, hard disk, dan lain-lain. Peran casing penting agar komponen lain terjaga dan tidak rusak. Untuk komponen yang kedua yaitu ada motherboard. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Komponen yang ketiga yaitu ada prosesor. Penyebutan istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Prosesor memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Fungsi yang keempat yaitu ada RAM atau Random Access Memory. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Setiap aplikasi dalam sistem komputer akan langsung berjalan dan juga beroperasi menggunakan RAM. Jadi, kapasitas RAM sangatlah penting, terutama untuk keperluan multitasking dan juga penggunaan aplikasi yang berat seperti game. Kita masuk pada komponen yang kelima yaitu hard disk. Hard disk atau biasanya disingkat dengan HDD merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Komponen yang keenam yaitu ada CD atau DVD-ROM, biasanya juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format yang lain. Adapun format yang termasuk dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Komponen yang ketujuh yaitu ada VGA card. Singkatan dari Video Graphic Adapter merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis, yang termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi VGA card yang terutama adalah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ada sound card. Sound card memiliki fungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer.
Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Komponen selanjutnya yaitu ada power supply. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan lain-lain. Komponen yang terakhir yaitu ada cooling fan. Cooling fan atau kipas pendingin. Fungsi cooling fan penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas keras pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu cara pemasangan CPU. Di sini ada alatnya di situ. Di sini saya menggunakan dua obeng, yaitu pertama ada obeng plus dan juga ada obeng minus. Kedua, di sini ada pasta pendingin. Di sini ada baut hard disk, baut motherboard, baut power supply, dan baut casing. Di sini kita menggunakan dua memori RAM. Nah, memori RAM ini dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Keduanya tersebut. Kemudian di sini ada hard disk. Di sini ada hard disk dengan kapasitas 500 GB. Kemudian di sini ada tempat pemasangan hard disknya. Nah, di sini ada power supply. Nah, kita menggunakan power supply dengan tipe Simbada. Di sini ada komponen terpenting untuk merakit yaitu ada motherboard. Nah, di sini kita menggunakan motherboard mode Asus dengan tipe 24 pin SATA. Kemudian di sini ada heatsink atau kipas pendingin. Dan di sini ada prosesor Intel Core 3. Dan di sini ada kabel SATA, satu untuk hard disk dan satunya untuk CD-ROM. Monitor, ada keyboard, ada mouse, dan ada casing. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk merakit. Langkah pertama untuk merakit yaitu kita pasang si prosesornya ke dalam motherboard. Cara pemasangannya, pertama kita buka dulu pengait yang ada di motherboardnya dengan cara kita tarik seperti ini, kemudian kita tarik ke atas dan kita tekan ininya sampai besinya terangkat. Kemudian kita perhatikan di sini ada pin segitiganya, pin segitiga yang ada di motherboardnya, dan juga di sini ada pin segitiga yang ada di prosesornya, ini seperti ini. Nah, di sini ada pin 1 segitiga di motherboardnya. Cara pemasangannya yaitu kita samakan pin segitiga yang ada di prosesor dan juga yang ada di motherboardnya. Kemudian kita letakkan seperti ini dan kita perhatikan di sini di bagian kiri dan bagian kanan ini ada seperti pembatasnya. Nah, pembatas ini berfungsi agar si prosesor ini dia tidak bergoyang ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita tutup seperti ini dan kita tutup pengaitnya seperti ini hingga rapat. Pastikan ini sudah rapat. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu kita memberikan pasta pendingin untuk si prosesornya. Kita memberikan, kemudian yaitu pemasangan heatsink atau kipas pendingin. Nah, cara pertama untuk pemasangan heatsink ke dalam motherboard itu kita tarik dulu si pengaitnya ke atas seperti ini semuanya agar si heatsink ini bisa masuk ke dalam prosesor. Kita tarik ke atas seperti ini semuanya. Kemudian kita letakkan di dalam motherboard. Nah, untuk pemasangan heatsink ke dalam motherboard ini kita pastikan si soket dari heatsink ini dia dekat dengan tempatnya di motherboard. Kemudian seperti ini kita kancing pengait dari si heatsink ini ke motherboard dengan cara kita tekan ke bawah seperti ini hingga bunyi.
dan kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Kita putar ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya bisa melekat ke dalam motherboard. Kita kunci semuanya agar kipas prosesor ini bisa kuat di motherboard. Setelah pemasangan heatsink ini, pastikan heatsinknya sudah terapat pas dengan si motherboardnya ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan soket heatsink ke dalam motherboard, yaitu dengan cara kita masukkan si soketnya seperti ini dan kita tekan ke bawah hingga rapat seperti ini. Selanjutnya pemasangan memori RAM. Di sini kita menggunakan dua memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Nah, untuk pemasangan memori RAM ini kita perhatikan pembatas yang ada di memori RAM-nya dan juga yang ada di si motherboard-nya. Untuk cara pemasangannya, pertama kita buka dulu pengait memori RAM ini yang ada di motherboard-nya dengan cara seperti ini. Kita buka pembatasnya, kemudian kita masukkan memori RAM ini ke dalam motherboard dengan cara kita perhatikan pembatasnya tadi itu tersebut. Kemudian kita masukkan, kita letakkan seperti ini dan kita tekan di ujung kiri dan ujung kanan, sehingga si pengait di ujung kiri dan ujung kanan ini dia akan menjepit secara otomatis RAM tersebut. Kita tekan dengan cara kita tekan ke bawah seperti ini. Ya, dia sudah menjepit secara otomatis. Kemudian kita masukkan memori RAM yang kedua dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya itu pemasangan baterai CMOS. Ingat, untuk pemasangan baterai CMOS ke dalam motherboard ini kita perhatikan adalah kutub positifnya. Untuk kutub positifnya selalu berada di sebelah atas. Kemudian kita pasang seperti ini. Langkah selanjutnya itu pemasangan power supply ke dalam casing. Karena power supply merupakan komponen terbesar yang berada di dalam komputer. Kita masukkan power supply ke dalam casing seperti ini dan kita dorong keluar seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan kuatkan atau kita kencangkan dengan menggunakan baut. Sini tempat letak bautnya. Ini bautnya. Letakkan. Kemudian kita sudah pasang baut power supply-nya seperti ini, sudah terkancing rapat. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan back panel ke dalam casing. Lalu sebelum kita masukkan back panel ke dalam casing, kita samakan dulu sesuai dengan motherboard-nya seperti ini. Ini sudah sesuai. Kemudian kita letakkan back panelnya ke dalam casing. Letakkan back panel dengan cara kita masukkan back panelnya ke dalam casing dan kita dorong keluar seperti ini. Di sini untuk kabel phone panel, yaitu di sini ada kabel phone panel audio, USB, tombol power, reset dan HDD LED, dan di sini ada SD card. Yang pertama adalah pemasangan kabel phone audio di dalam motherboardnya. Untuk cara pemasangannya, kita perhatikan pembatas yang ada di pin motherboardnya. Di sini ada lubang satu yang tertutup, yaitu pembatasnya. Kita masukkan seperti ini dan kita tekan ke bawah seperti ini hingga rapat. Pastikan ini rapat seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel phone USB. Kita letakkan di sini di USB 1. Ini USB 1. Dan kita perhatikan juga pembatasnya di sini, pembatasnya. Dan kita tekan, kita masukkan seperti ini. Dan kita tekan ke bawah hingga rapat. Seperti ini. Kemudian adalah pemasangan tombol power, reset dan HDD LED. Nah, untuk cara pemasangannya kita perhatikan pembatasnya seperti ini dan kita tekan ke bawah hingga rapat. Seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu pemasangan SD card.
kabel SD card ini kan. Dah seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan motherboard ke dalam casing. Pemasangan motherboard ke dalam casing seperti ini kita samakan dengan letak baut dari si motherboard dan casingnya. Seperti ini baut-bautnya. Kemudian kita kencangkan menggunakan baut motherboard. Selanjutnya ada pemasangan harddisk ke dalam tempat harddisk ini. Itu dengan cara kita masukkan seperti ini dan kita kancing atau kita kuatkan dengan menggunakan baut pada harddisk. Seperti ini. Letakkan bautnya. Setelah kita pasang si harddisknya ke dalam tempat harddisknya, kemudian adalah kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pemasangan si harddisk ini ke dalam casing. Itu dengan cara kita letakkan seperti ini, pemasangan si harddisk dalam casing kita letakkan seperti ini, sesuai dengan di sini ada baut untuk tempat harddisknya. Kemudian yaitu kita rapikan kabel-kabel yang di sini dengan menggunakan kabel yang ada di dalam casingnya. Dan kita masuk kepada langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel SATA untuk harddisk dan juga untuk CD-ROM. Pertama kita masukkan kabel SATA untuk harddisk terlebih dahulu. Dengan cara kita masukkan seperti ini dan kita tekan seperti ini. Di sini tempat L-nya. Dan kita cok pada SIM motherboardnya. Kabel SATA untuk CD-ROM. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel power supply ke dalam motherboard. Cara pemasangannya yaitu kita perhatikan pengait yang ada di kabel power supply-nya. Di sini kita menggunakan kabel dengan 24 pin. Ini pinnya. Kemudian kita masukkan ke dalam si motherboard-nya dengan cara kita tekan seperti ini. Dan juga satunya lagi. Kita perhatikan pengaitnya jangan sampai terbalik. Seperti ini. Kita masuk kepada pemasangan kabel power untuk si harddisk-nya dan untuk si CD-ROM-nya. Ini untuk harddisk dan juga ini untuk CD-ROM. Dengan cara kita pasangkan di sini di tempat harddisk-nya. Kabel power harddisk seperti ini. Ini tempat untuk kabel harddisk dan juga ini tempat untuk kabel power harddisk. Dan ini kita masukkan di dalam kabel powernya, ini kita masukkan ke dalam CD-ROM-nya. Ini. Power CD-ROM dengan cara kita tekan ke dalam seperti ini. Ya. Langkah selanjutnya yaitu kita merapikan kabel-kabel di dalam casing. Cara kita ikat menggunakan kabel T dan kita tarik seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan penutup casing seperti ini. Ini yang terang. Yang kita kencangkan menggunakan baut casing dengan cara putar ke kanan. Setelah selesai perakitan, kemudian kita pemasangan kabel-kabel
untuk menghubungkan CPU dengan si monitornya. Yaitu pertama kita pemasangan kabel power terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pemasangan kabel monitor ini kita kancing pengancingnya dengan cara putar ke kanan seperti ini. Kemudian pemasangan kabel keyboardnya seperti ini, dan di sini ada pemasangan menggunakan mouse bluetooth, jadi kita pasang seperti ini. Setelah perakitan selesai, kemudian kita tes apakah CPU ini berfungsi atau tidak dengan cara kita tekan tombol powernya seperti ini. Kita tekan tombol powernya seperti ini dan kita lihat di sini, dan CPU ini berfungsi. Kita tekan enter. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.